Assalamualaikum para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pelahap artefak kuno yang regresi. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Sang Yun yang telah menarik perhatian 3 konstelasi saat dirinya menunjukkan pertarungannya di dalam gerbang. Hal ini tentu saja membuat Sang Yun sangat kegirangan karena dia sudah menantikan momen ini. Kedua konstelasi yang telah muncul berbentuk manusia, dan salah satu dari mereka malah memiliki wujud seperti monster aneh. Sang Yun merasa jika kedatangan para konstelasi merupakan sesuatu yang begitu cepat dan mereka pasti menyukai pertunjukan kecil yang dipertontonkannya dalam menghadapi para monster. Setelah mengucapkan hal tersebut, salah satu konstelasi langsung saja mendekati Sang Yun dan dia adalah makhluk yang dijuluki sebagai Dewi Keberuntungan. Di sana Sang Yun hanya tercengang karena dia tidak pernah mengalami hal seperti ini di kehidupan sebelumnya. Senyuman Sang Dewi Keberuntungan mengisyaratkan jika dia benar-benar sangat tertarik pada manusia di hadapannya. Sang Dewi Keberuntungan menganggap Sang Yun sangat luar biasa, dan dia berkata bahwa dirinya tidak pernah melihat seorang master pedang seberuntung ini sebelumnya, dan Sang Yun sedikit tersipu akan hal itu sambil menjawab jika dia telah ditakdirkan untuk selalu beruntung di kehidupan ini. Sang Yun cukup yakin jika semua konstelasi di depannya tertarik padanya, tapi dia tidak boleh terburu-buru membuat kontrak karena harus memeriksa lebih dalam keuntungannya dan apakah mereka cocok untuk bakatnya sehingga dalam pertarungan akan sangat berguna. Makhluk ini adalah makhluk yang disebut sebagai pembersih dimensi dan dia sangat memuji kekejaman tersembunyi milik Sang Yun meskipun dia terkadang menampakkan senyumannya, dan makhluk ini adalah tipe konstelasi tipe pembantaian yang sangat suka pertarungan. Lalu konstelasi yang kedua dijuluki sebagai peziarah ruang besar dan sangat penasaran tentang niat asli Sang Yun yang masih misterius, tapi yang cukup membingungkan adalah makhluk konstelasi ini seharusnya hanya muncul pada player dengan sifat yang suci berbanding terbalik dengan karakter Sang Yun yang licik bahkan kejam dan dingin. Lalu Sang Dewi Keberuntungan tampak begitu riang dengan terus tertawa kepada 2 konstelasi lainnya. Dengan ini maka Sang Yun paham jika sang peziarah ruang dimensi muncul dikarenakan ingin dekat dengan Sang Dewi Keberuntungan, bahkan rumor mengatakan jika Sang Dewi Keberuntungan adalah makhluk yang populer di antara para konstelasi. Setelah itu Sang Dewi Keberuntungan memberikan perhatiannya kepada Sang Yun yang masih berdiri di sana. Kemudian Sang Dewi Keberuntungan mengatakan jika Sang Yun masih bisa membuat kontrak dengan konstelasi lain walau dia membuat kontrak dengannya. Hal ini sangat membuat Sang Yun sangat terkejut sekaligus tertawa karena pada umumnya player hanya bisa memiliki 1 konstelasi, tapi sekarang dirinya benar-benar beruntung. Di kehidupan masa lalunya Sang Yun mengetahui seseorang player yang kuat dengan kemampuan yang tidak pernah kehabisan anak panah, dan kekuatannya yang hebat membuat orang-orang menganggapnya sebuah penipuan maupun kecurangan, namun nyatanya dia memiliki beberapa rahasia. Semua itu dikarenakan dirinya memiliki 2 konstelasi dan salah satunya adalah Sang Dewi Keberuntungan itu sendiri. Lalu Sang Yun tertawa sambil mengatakan jika dirinya tidak pernah menyangka 3 konstelasi akan muncul secara bersamaan. 3 konstelasi ini meminta Sang Yun mengabaikan hal seperti itu dan fokus pada keputusannya saja. Mereka bertiga benar-benar memperebutkannya karena ingin Sang Yun segera membuat kontrak. Sang Yun paham jika Sang Dewi Keberuntungan merupakan konstelasi yang bagus, tapi jika dirinya mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak ada konstelasi yang akan muncul lagi di masa depan, maka keputusan ini akan menjadi penentuan hidupnya sebagai player. Lebih dari 10 tahun Sang Yun menjadi player,
tapi tidak ada satupun konstelasi yang datang padanya. Lalu kemunculan konstelasi tipe siswa teladan yang terlambat berkembang datang dan memberinya sebuah sinar harapan. Sang Yun pun menjadi lebih bersemangat karena sekarang dia seperti memiliki teman baru dan berharap masa depannya bisa cerah. Akan tetapi tidak ada yang berubah dan dia hanya terus mengayunkan pedang sekaligus mengalahkan monster dengan kekuatan murninya sampai berusia 55 tahun. Dia juga tidak pernah mendapatkan keuntungan dari konstelasi miliknya disebabkan semua itu akan terbuka saat mencapai level 850 hingga seluruh statistik efek artefak dan julukannya akan digandakan. Namun saat Sang Yun mencapai level tersebut, maka pemberitahuan baru muncul di mana levelnya harus ditingkatkan lagi untuk mendapatkan keuntungan dari konstelasinya. Sang Yun tak mengerti kenapa dirinya seperti dipermainkan dengan tidak pernah bisa menggunakan kekuatan inti dari konstelasi sebagai player. Namun siapa sangka dirinya dapat regresi berkat konstelasinya dan hal ini seharusnya tidak ada pernah terjadi bahkan terdengar adanya konstelasi yang dapat melakukan hal demikian. Sekarang dia harus berhati-hati karena menurutnya tidak ada lagi regresi seperti sebelumnya dan inilah kesempatan terakhirnya untuk mengubah seluruh kehidupan sebelumnya yang dirinya sesali. Berdasarkan tipenya, maka konstelasi sang peziarah dimensi ini memiliki kekuatan ilahi yang cukup besar. Lalu konstelasi yang kedua adalah makhluk yang mencintai pertarungan dan pembantaian. Kemudian konstelasi yang terakhir adalah Sang Dewi Keberuntungan di mana, dengan hanya melihat namanya, maka dia sangatlah berguna. Sekarang Sang Yun tidak harus terburu-buru dan dia harus mengumpulkan kekuatan yang benar-benar dibutuhkannya demi menjaga yang terkuat. Tanpa pikir panjang lagi Sang Yun memilih Sang Dewa Keberuntungan sebagai konstelasinya dengan mengikat kontrak. Situasi ini membuat para konstelasi lainnya dari dimensi lain memperhatikan mereka berdua. 15 teman konstelasi mengucapkan selamat secara tulus atas kontrak mereka dengan harapan meraih kesuksesan. Namun terdapat 3 konstelasi yang bermusuhan dengan Sang Dewi Keberuntungan akan menyuruh player yang membuat kontrak dengannya untuk menghalangi pertumbuhan Sang Yun. Sang Yun tak menyangka jika dirinya akan mendapatkan perhatian yang begitu banyak dari para konstelasi. Tapi hal itu tidaklah masalah karena dia hanya perlu menghabisi semua yang menghalanginya. Maka dari itu Sang Yun mengharapkan kerjasama konstelasinya. Saat tangan mereka bersentuhan maka Sang Dewi Keberuntungan langsung memberikan berkatnya. Berkat pertama adalah setiap serangan akan menghasilkan critical hit yang tentunya memberikan kerusakan lebih pada target. Lalu yang kedua adalah mendapatkan artefak dengan level unik bahkan lebih tinggi dan efek tersembunyi dari artefak itu akan dimunculkan hingga mampu diwariskan kepada Sang Yun. Lalu berkat yang ketiga berguna saat Sang Yun menghabisi monster pertengahan bos maupun bos monster itu sendiri dan dia juga dipastikan mendapatkan artefak tak peduli apapun levelnya. Setelah kontrak terbentuk, maka Sang Dewi Keberuntungan mengecilkan dirinya menjadi anak kecil. Sementara itu Sang Yun sangat terkejut akan 3 berkat yang baru didapatkannya karena hal ini sangatlah hebat. Tak hanya sekedar itu dirinya masih mendapatkan berkat lainnya dan Sang Yun menangis bahagia disebabkan selama ini dirinya sangat menderita untuk menjadi kuat, tapi sekarang dia dapat meraihnya dengan mudah jika bekerja keras berdasarkan pengalaman masa lalunya. Lalu Sang Dewi Keberuntungan menanyakan hal apa yang ingin dilakukan oleh Sang Yun kepada kedua konstelasi itu karena mereka masih menunggu keputusannya.
Siapa sangka Sang Yun menyuruh mereka berdua untuk pergi karena dia harus fokus pada berkat yang diberikan oleh Sang Dewi Keberuntungan demi bertambah kuat. Sang peziarah dimensi akan menunggu dan menemui Sang Yun lain waktu agar dia berubah pikiran. Namun berbanding terbalik dengan konstelasi tipe pembantaian ini di mana dia memperingatkan agar Sang Yun waspada karena dia akan memenggal kepalanya satu hari nanti bersama playernya. Sang Dewi Keberuntungan sangatlah menyukai Sang Yun karena dia dapat menemukan rasa percaya diri yang kuat dan cukup menawan dibandingkan manusia lainnya. Sebelum membuat keputusan terkait dua konstelasi sebelumnya, ternyata Sang Dewi Keberuntungan memperingatkan agar Sang Yun tidak serakah untuk saat ini karena kesempatan yang lebih baik akan datang secara alami dengan fokus hanya pada satu konstelasi terlebih dahulu. Setelah melakukan penjelajahan yang cukup panjang, kini Sang Yun tiba di ruangan bos terakhir. Pertarungannya dengan bos monster di sana berlangsung dengan cukup sengit, di mana keduanya saling beradu serangan dengan kecepatan yang tinggi serta tekanan serangan yang dahsyat. Sang Dewi Keberuntungan yang melihat pertarungan ini sangat terkejut karena tak menyangka Sang Yun dapat bertarung seperti ini padahal levelnya masih tergolong rendah. Sang Yun yang sudah menantikan pertarungan sedikit bosan dikarenakan bos monster di depannya tak sekuat dari yang dibayangkannya. Dia bahkan memprovokasi monster itu untuk mengamuk agar pertarungan ini makin menarik. Sang Lord Goblin yang sangatlah murka akan manusia lancang yang berani memasuki gerbang dan sekarang bersikap sangat angkuh. Maka dari itu dia akan menunjukkan kekuatan penuhnya dan langsung mendorong Sang Yun untuk segera menyingkir dari hadapannya. Dorongan itu membuat Sang Yun mundur dan dia berusaha menghentikan dampak terburuk melalui pedang yang ditancapkan di tanah. Kemudian Sang Lord Goblin menggunakan kekuatan uniknya dengan pelepasan intimidasi dahsyatnya. Sang Yun yang merasakan kekuatan ini tercengang untuk sesaat. Lalu dia tersenyum karena kekuatan ini sangat menarik meskipun tidak sekuat skill stun miliknya. Namun tipe ini adalah sesuatu yang dibutuhkannya untuk melengkapi skill stun yang sedang dikumpulkannya. Sang Yun yang terkena efek skill itu berada dalam kondisi yang buruk di mana semangat bertarungnya telah menghilang. Jika seperti ini terus maka dia pastinya akan dikalahkan dan Sang Yun haruslah berbuat sesuatu dengan pengaktifan skill pemulihannya. Sang Lord Goblin yang melihat lawannya membeku segera datang untuk membelahnya dengan kapak miliknya. Akan tetapi dia telah gagal dengan target yang dapat bergerak. Yang benar saja Sang Yun berhasil meloloskan diri bahkan segera bangkit dan dia merasa skill seperti itu hanya akan cocok untuk melawan monster kecil bukannya player seperti dirinya. Skill pemulihannya telah diaktifkan dan sekarang dia akan mencoba keberuntungannya. Sang Lord Goblin tercengang karena skill intimidasi miliknya telah dihapus oleh sesuatu yang tak bisa dimengertinya. Tak hanya itu sekarang dirinya mengalami luka tebas pada tubuhnya. Karena dalam bahaya, maka Sang Lord Goblin kembali menggunakan skill intimidasi miliknya. Namun upaya itu tidak berguna lagi di mana Sang Yun benar-benar telah menghapusnya berkat skill pemulihannya. Lalu Sang Yun mengaktifkan skill penahannya hingga monster ini terkena stun 2 detik. Dengan ini maka Sang Yun memiliki kesempatan untuk menebasnya secara brutal. Karena belum puas maka Sang Yun mengaktifkan skill penunda miliknya hingga memberikan tambahan 2 detik stun. Monster ini benar-benar tidak dapat bergerak dan dia hanya melihat manusia yang dilawannya terus bergerak mengincarnya. Di sana Sang Yun hanya menebasnya dengan memberikan rasa sakit karena dia tidak langsung menghabisinya.
Sang Yun seakan mempermainkannya dan hal itu dilakukan untuk memuaskan rasa penasarannya apakah seorang bos monster juga bisa ketakutan saat menghadapi manusia yang selalu dianggapnya sebagai mangsa.